Anggi adalah seorang wanita berusia 30 tahun yang tinggal di sebuah kota kecil yang tenang. Ia memiliki kehidupan yang tampak sempurna. Suami yang penyayang, pekerjaan yang stabil sebagai guru, dan teman-teman yang selalu mendukung. Dika, suaminya, adalah pria yang dikenal ramah dan humoris. Mereka bertemu di kampus saat kuliah dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Hubungan mereka berkembang pesat, dan setelah beberapa tahun berpacaran, mereka memutuskan untuk menikah. Pernikahan mereka dimulai dengan penuh kebahagiaan. Anggi dan Dika sering menghabiskan waktu bersama, melakukan perjalanan, dan merayakan momen-momen kecil dalam hidup. Dika selalu membuat Anggi tertawa dengan leluconnya, dan Anggi merasa beruntung memiliki suami seperti Dika. Namun, seiring berjalannya waktu, Anggi mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam diri Dika. Setelah beberapa tahun menikah, tekanan kehidupan mulai muncul. Tuntutan pekerjaan, keuangan, dan tanggung jawab rumah tangga mulai mengganggu keharmonisan mereka. Dika sering pulang larut malam karena lembur di kantor, dan Anggi merasa kesepian. Meskipun begitu, Anggi berusaha untuk tetap optimis dan mendukung suaminya. Namun saat Dika pulang ke rumah dengan wajah lelah dan stres, Anggi merasakan ketegangan di udara. Dia mencoba berbicara dengan lembut untuk menanyakan kabar suaminya, tetapi Dika seringkali menjawab dengan nada tinggi. Anggi merasa hatinya bergetar setiap kali Dika marah tanpa alasan yang jelas. Dia berusaha memahami bahwa Dika mungkin sedang menghadapi tekanan di tempat kerja, tetapi sikapnya yang tiba-tiba berubah membuat Anggi merasa tidak nyaman. Seiring berjalannya waktu, tanda-tanda kemarahan Dika semakin jelas. Awalnya, kemarahan itu hanya berupa bentakan atau kata-kata kasar ketika mereka terlibat dalam perdebatan kecil. Misalnya, saat Anggi lupa menempatkan kunci mobil di tempatnya, atau ketika dia tidak sengaja mengacaukan jadwal harian mereka, Dika akan mengeluarkan kata-kata tajam yang membuat Anggi merasa tertekan dan terpuruk. Suatu malam, setelah sebuah diskusi mengenai rencana liburan yang tidak berjalan sesuai harapan, Dika meledak marah. Dia menendang kursi dan berteriak tentang betapa frustrasinya dia terhadap segala sesuatu. Anggi merasa terkejut dan bingung. Dia tidak mengenali pria yang dicintainya itu. Dalam keadaan panik, Anggi mencoba menenangkan Dika dengan berbicara lembut. Tetapi semua usaha itu sia-sia. Setiap kali kemarahan Dika muncul, Anggi merasa semakin takut untuk berbicara atau mengungkapkan pendapatnya. Dia mulai menghindari topik-topik tertentu agar tidak memicu kemarahan suaminya. Rasa cemas menyelimuti hidupnya. Dia merasa terjebak dalam hubungan yang seharusnya penuh cinta dan kasih sayang. Di tengah kebingungan ini, Anggi juga merasakan rasa bersalah. Dia berpikir, mungkin ada sesuatu yang salah pada dirinya, sehingga Dika bisa marah seperti itu. Dia mulai mempertanyakan nilai dirinya sendiri dan merasa tidak layak mendapatkan cinta dari suaminya. Ketidakpastian ini membuatnya semakin tertekan. Anggi mencoba mencari cara untuk memperbaiki situasi tersebut dengan melakukan hal-hal kecil untuk menyenangkan hati Dika, menyiapkan makanan kesukaannya, atau membelikan hadiah kecil. Namun semua usaha itu tampaknya sia-sia. Setiap kali dia berharap suasana hati Dika membaik, kemarahan itu kembali muncul tanpa peringatan. Dalam perjalanan hidupnya yang penuh ketidakpastian ini, Anggi menyadari bahwa dia harus menemukan cara untuk menghadapi situasi ini dengan lebih baik. Dia ingin menyelamatkan pernikahannya tetapi juga menyadari bahwa dia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Rasa cinta yang mendalam terhadap Dika membuatnya ingin membantu suaminya menemukan jalan keluar dari kegelapan emosional ini, meskipun dia sendiri merasa terjebak dalam bayang-bayang ketakutan. Dengan tekad untuk mencari solusi demi kebahagiaan, mereka berdua, Anggi mulai merencanakan langkah-langkah selanjutnya untuk membantu Dika menghadapi masalah emosionalnya sambil menjaga keselamatan dirinya sendiri. Dia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi harapan akan perubahan masih ada di dalam hatinya. Ketidakpastian menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup Anggi. Setiap hari, dia merasa seperti berjalan di atas tali yang tipis, berusaha untuk menjaga keseimbangan antara mencintai Dika dan melindungi dirinya dari kemarahan yang tiba-tiba. Meskipun Dika adalah suaminya, Anggi mulai merasa seperti dia adalah orang asing dalam hidupnya sendiri.
Dia tidak lagi mengenali sosok yang dulunya penuh kasih dan perhatian. Setiap kali Dika marah, Anggi merasakan jantungnya berdegup kencang. Dia berusaha mencari tahu apa yang bisa memicu kemarahan itu. Apakah itu karena pekerjaan, masalah keuangan, atau sesuatu yang lebih dalam? Namun, setiap kali dia mencoba untuk bertanya, Dika justru semakin marah dan menuduh Anggi tidak mengerti atau tidak peduli dengan apa yang dia rasakan. Ketidakmampuan untuk berkomunikasi dengan baik membuat Anggi merasa terasing. Kondisi ini membuat Anggi semakin tertekan. Dia mulai menghindari perdebatan dan memilih untuk tidak mengungkapkan pendapatnya. Jika Dika mengajukan pertanyaan, Anggi akan menjawab dengan hati-hati, berusaha untuk tidak menyinggung perasaannya. Dia merasa seolah-olah harus menjadi istri yang sempurna demi menjaga ketenangan di rumah mereka. Namun, semua usaha itu hanya membuatnya semakin merasa terkurung. Di tengah ketidakpastian ini, Anggi mulai mencari cara untuk menenangkan diri. Dia mulai melakukan yoga dan meditasi untuk mengurangi stres. Setiap pagi sebelum Dika bangun, Anggi akan meluangkan waktu untuk dirinya sendiri, berjalan-jalan di taman atau membaca buku. Momen-momen kecil ini memberinya kekuatan untuk menghadapi hari-hari sulit di depan. Namun, meskipun dia berusaha menjaga ketenangan dalam hidupnya, bayang-bayang kemarahan Dika selalu menghantuinya. Setiap kali mereka berada dalam satu ruangan, Anggi merasakan ketegangan di udara. Dia tidak pernah tahu kapan Dika akan meledak lagi. Apakah itu karena hal sepele atau masalah yang lebih besar? Puncak kemarahan Dika terjadi pada suatu malam ketika mereka sedang berdiskusi tentang rencana liburan yang sudah lama dinantikan. Anggi telah merencanakan perjalanan ke pantai selama berbulan-bulan, berharap itu bisa menjadi waktu berkualitas bagi mereka berdua. Namun, ketika Dika mendengar rencana tersebut, dia langsung menolak dengan nada tinggi. "Kenapa kita harus pergi ke pantai? Uang kita terbatas. Kamu tidak pernah memikirkan beban yang harus aku tanggung," teriak Dika sambil memukul meja dengan keras. Anggi terkejut mendengar suaranya yang meninggi. Dia tidak menyangka bahwa rencana sederhana seperti itu bisa memicu kemarahan suaminya. Dengan hati bergetar, dia mencoba menjelaskan bahwa liburan itu penting untuk menyegarkan pikiran mereka berdua. "Dika, aku hanya ingin kita punya waktu bersama. Kita sudah terlalu lama terjebak dalam rutinitas," jawab Anggi dengan suara lembut. Namun, kata-katanya justru memperburuk keadaan. Dika semakin marah dan mulai mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Anggi. "Kamu tidak mengerti apa-apa. Semua ini hanya tentangmu. Aku sudah bekerja keras, dan kamu hanya memikirkan kesenanganmu." Mendengar kata-kata itu membuat Anggi merasa hancur. Air mata mulai mengalir di pipinya saat dia menyadari bahwa suaminya tidak lagi melihatnya sebagai mitra, tetapi sebagai beban. Dalam keadaan panik dan ketakutan, dia mundur selangkah dan mencoba menenangkan situasi. "Maafkan aku jika aku salah," ucapnya sambil berusaha menahan isak tangis. Namun Dika tidak mendengarkan. Dia terus meluapkan kemarahannya dengan memukul dinding dan melempar barang-barang di sekitarnya. Anggi merasa terjebak dalam kegelapan emosional suaminya. Dia ingin membantu, tetapi tidak tahu bagaimana caranya. Ketakutan menyelimuti hati Anggi saat melihat sisi gelap Dika muncul kembali. Dia ingat betapa bahagianya mereka saat pertama kali menikah. Bagaimana cinta dan tawa selalu mengisi hari-hari mereka. Namun sekarang, semuanya terasa hancur dalam sekejap mata. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, Dika akhirnya pergi dari rumah tanpa memberi penjelasan lebih lanjut. Anggi duduk terpaku di sofa sambil menangis, merasakan kesedihan dan ketidakberdayaan yang mendalam. Dia tahu bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan terus berlangsung. Dia harus menemukan cara untuk menghadapi kenyataan pahit ini. Malam itu menjadi titik balik dalam hidup Anggi. Dia menyadari bahwa cinta saja tidak cukup untuk mempertahankan hubungan yang sehat. Ada kebutuhan mendasar akan komunikasi dan pengertian yang harus dibangun bersama-sama. Dengan tekad baru di dalam hatinya, Anggi mulai merencanakan langkah-langkah selanjutnya demi keselamatan dan kebahagiaannya sendiri. Setelah malam yang penuh ketegangan dan kemarahan itu, Anggi merasa hancur. Dia duduk di sofa,
membiarkan air mata mengalir tanpa henti. Dalam hatinya, dia tahu bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan terus berlangsung. Dia merasa terjebak dalam hubungan yang seharusnya penuh cinta dan kasih sayang, tetapi kini dipenuhi dengan ketakutan dan kecemasan. Keesokan harinya, Anggi memutuskan untuk mencari bantuan. Dia tidak ingin terus hidup dalam ketidakpastian dan ketakutan. Dengan tekad yang menguat, dia menghubungi sahabatnya, Rina, yang selalu menjadi pendengar setia. Rina mendengarkan cerita Anggi dengan penuh perhatian, dan saat Anggi selesai bercerita, Rina memberikan nasihat yang sangat berharga. Kamu harus mencari bantuan profesional, Anggi. Ini bukan hanya tentang kamu atau Dika, ini tentang kesehatan mental kalian berdua. Konseling bisa membantu kalian berdua untuk memahami satu sama lain lebih baik, kata Rina dengan lembut. Anggi merasa ragu pada awalnya. Dia khawatir Dika akan menolak ide itu dan menganggapnya sebagai tanda kelemahan. Namun, semakin dia berpikir tentang situasi mereka, semakin dia menyadari bahwa tidak ada salahnya mencari bantuan dari orang lain. Dia ingin menyelamatkan pernikahannya dan menemukan kembali cinta yang pernah ada di antara mereka. Setelah berdiskusi panjang lebar dengan Rina, Anggi akhirnya memutuskan untuk mencari konselor pernikahan. Dia melakukan riset online dan menemukan beberapa pilihan di dekat tempat tinggal mereka. Dengan hati berdebar-debar, dia menghubungi salah satu konselor dan membuat janji untuk sesi pertama. Ketika hari pertemuan tiba, Anggi merasa cemas tetapi juga sedikit berharap. Dia berharap Dika mau ikut serta dalam sesi ini agar mereka bisa bersama-sama mencari solusi. Dengan rasa percaya diri yang baru ditemukan, Anggi memberanikan diri untuk berbicara dengan Dika malam itu. Dika, aku ingin kita pergi ke konselor pernikahan, ucap Anggi dengan suara lembut namun tegas. Dika terkejut mendengar usulan itu dan langsung menolak. Kenapa kita harus melakukan itu? Kita bisa menyelesaikan masalah ini sendiri, jawabnya dengan nada tinggi. Namun, Anggi tidak menyerah. Dia menjelaskan betapa pentingnya untuk memiliki pandangan dari orang luar yang bisa membantu mereka berdua memahami perasaan masing-masing. Setelah beberapa kali berdiskusi dan meyakinkan Dika bahwa ini adalah langkah positif untuk hubungan mereka, akhirnya Dika setuju untuk mencoba. Sesi konseling pertama mereka dimulai dengan suasana tegang. Anggi merasa cemas melihat Dika duduk dengan ekspresi serius di kursi konselor. Namun, konselor tersebut mampu menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman bagi mereka berdua untuk berbicara terbuka. Konselor memulai sesi dengan meminta masing-masing dari mereka untuk menceritakan pandangan mereka tentang hubungan yang sedang berjalan. Anggi mulai berbicara terlebih dahulu. Dia menjelaskan bagaimana perasaannya ketika Dika marah dan bagaimana hal itu mempengaruhi hidupnya sehari-hari. Setiap kali kamu marah, aku merasa takut dan tidak berdaya. Aku ingin kita bisa berbicara tanpa harus ada teriakan atau kemarahan, ungkap Anggi sambil menahan air mata. Dika mendengarkan dengan serius, tetapi terlihat tidak nyaman. Ketika gilirannya tiba untuk berbicara, dia menjelaskan tekanan yang dia rasakan dari pekerjaan dan bagaimana hal-hal kecil seringkali memicu kemarahannya. Aku merasa seperti semua beban ini ada di pundakku sendiri, katanya dengan nada frustrasi. Konselor kemudian membantu mereka menggali lebih dalam mengenai akar masalah yang menyebabkan kemarahan Dika. Dia menunjukkan bahwa banyak dari kemarahan tersebut berasal dari stres yang tidak tersalurkan dan komunikasi yang buruk antara mereka berdua. Konselor juga memberikan beberapa teknik pengelolaan stres kepada Dika agar dia bisa belajar mengatasi emosinya dengan cara yang lebih sehat. Selama sesi-sesi berikutnya, Anggi melihat perubahan kecil dalam diri Dika. Dia mulai lebih terbuka tentang perasaannya dan berusaha untuk tidak langsung meledak jika ada sesuatu yang mengganggunya. Mereka berlatih teknik komunikasi yang lebih baik, seperti menggunakan pernyataan aku untuk menyampaikan perasaan tanpa menyalahkan satu sama lain. Meskipun perjalanan mereka masih panjang, Anggi merasa sedikit lega melihat upaya Dika untuk berubah. Dia mulai merasakan kembali kehangatan cinta yang pernah ada di antara mereka sebelum semua masalah ini muncul. Mereka mulai merencanakan kegiatan kecil bersama setelah sesi konseling, seperti memasak bersama atau menonton film, untuk memperkuat ikatan mereka. Namun, perjalanan menuju pemulihan tidak selalu mulus.
Terkadang Dika masih terjebak dalam pola lama ketika stres datang menghampiri. Dalam satu kesempatan ketika pekerjaan Dika kembali menumpuk, dia kembali menunjukkan tanda-tanda kemarahan meskipun tidak seintens sebelumnya. Saat itu, Anggi merasa cemas dan bingung. Apakah semua usaha mereka sia-sia? Dengan sabar, Anggi mencoba mengingatkan Dika tentang teknik-teknik pengelolaan stres yang telah dipelajari di sesi konseling sebelumnya. Mereka duduk bersama dan berbicara tentang apa yang membuat Dika merasa tertekan saat itu. Dengan dukungan dari Anggi dan bimbingan konselor, Dika mulai belajar untuk mengenali tanda-tanda stres sebelum semuanya menjadi tidak terkendali. Melalui proses ini, Anggi menyadari bahwa perubahan memerlukan waktu dan kesabaran dari kedua belah pihak. Meskipun ada tantangan di depan mereka, harapan mulai tumbuh kembali dalam hati Anggi, bahwa cinta mereka masih bisa diselamatkan jika keduanya bersedia bekerja sama. Setelah beberapa sesi konseling, Anggi mulai merasakan perubahan positif dalam diri Dika. Meskipun perjalanan mereka masih panjang, langkah-langkah kecil yang diambil Dika menunjukkan bahwa dia berusaha untuk menjadi versi yang lebih baik dari dirinya sendiri. Dia mulai lebih terbuka untuk berbicara tentang perasaannya dan berusaha mengelola emosinya dengan cara yang lebih sehat. Salah satu momen yang paling berkesan bagi Anggi adalah ketika Dika secara sukarela menawarkan untuk memasak makan malam untuk mereka berdua. Selama ini, Anggi yang selalu mengambil alih tugas memasak, tetapi kali ini Dika ingin menunjukkan bahwa dia juga peduli. Mereka menghabiskan waktu bersama di dapur, tertawa dan bercanda sambil menyiapkan hidangan sederhana. Momen itu mengingatkan Anggi pada masa-masa awal pernikahan mereka, ketika kebahagiaan dan keceriaan selalu mengisi rumah mereka. Setelah makan malam, mereka duduk di teras sambil menikmati segelas teh hangat. Dika mulai berbicara tentang perasaannya terhadap pekerjaan dan bagaimana tekanan dari atasan seringkali membuatnya merasa tidak berdaya. "Aku tidak ingin kamu merasa tertekan karena aku," ungkapnya dengan tulus. "Aku sedang belajar untuk tidak membawa masalah pekerjaan ke rumah." Anggi merasa senang mendengar kejujuran Dika. Dia menyadari bahwa komunikasi yang baik adalah kunci untuk memahami satu sama lain. Mereka mulai membahas harapan dan impian masing-masing, serta bagaimana mereka bisa saling mendukung dalam mencapai tujuan tersebut. Anggi merasa seolah-olah dinding yang memisahkan mereka perlahan-lahan runtuh, dan cinta yang telah lama terpendam mulai muncul kembali. Namun, meskipun ada banyak kemajuan, Anggi tahu bahwa tantangan masih akan datang. Dia menyadari bahwa perubahan tidak selalu linear. Terkadang ada kemunduran sebelum akhirnya bisa maju lagi. Momen-momen kecil seperti ini memberikan harapan baru bagi Anggi, tetapi dia juga harus tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya kemarahan Dika di masa depan. Beberapa minggu setelah sesi konseling mereka dimulai, Dika mengalami ujian besar ketika dia kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba. Perusahaan tempatnya bekerja melakukan pemotongan karyawan akibat krisis ekonomi yang melanda. Berita itu menghantam Dika seperti petir di siang bolong. Dia merasa hancur dan tidak berdaya. Ketidakpastian tentang masa depan membuatnya sangat stres. Anggi merasakan perubahan dalam diri Dika segera setelah berita itu sampai ke telinganya. Dia menjadi pendiam dan tidak banyak bicara, berbeda dengan sikap terbuka yang ditunjukkan sebelumnya. Meskipun Anggi berusaha untuk menenangkannya dan memberikan dukungan moral, Dika tampak semakin tertekan dan sulit dijangkau. Suatu malam, saat mereka duduk di ruang tamu, Dika tiba-tiba meledak marah tanpa peringatan. "Aku sudah bilang aku tidak mau membahas ini. Kamu tidak mengerti apa yang aku rasakan." Teriaknya, suaranya penuh frustrasi. Anggi merasa hatinya hancur mendengar kata-kata itu. Dia tahu betapa sulitnya situasi yang dihadapi Dika. Tetapi kemarahan itu membuatnya merasa terjebak kembali dalam siklus ketakutan yang ingin dia hindari. Dengan hati-hati, Anggi mencoba menjelaskan bahwa dia hanya ingin membantu dan mendukungnya melalui masa sulit ini. "Dika, aku di sini untukmu. Aku ingin kita bisa melewati ini bersama-sama," ucap Anggi dengan lembut. Namun, Dika tidak mau mendengarkan. Dia semakin marah dan mulai melempar barang-barang di sekitarnya sebagai bentuk pelampiasan emosinya. Melihat perilaku suaminya yang kembali berubah menjadi agresif,
membuat Anggi merasa ketakutan dan bingung. Dia berusaha untuk tetap tenang dan tidak membalas kemarahan Dika dengan kemarahan juga. Dalam keadaan panik, Anggi memutuskan untuk mengambil langkah mundur dan memberi ruang bagi Dika untuk merenung. Dia pergi ke kamar tidur dan menunggu dengan cemas sambil berharap suaminya akan kembali ke akal sehatnya. Setelah beberapa saat, Dika masuk ke kamar dengan wajah lelah dan penuh penyesalan. "Aku minta maaf," katanya dengan suara pelan. "Aku tidak seharusnya bersikap seperti itu." Anggi melihat kesedihan di mata Dika dan merasakan kerinduan akan sosok suaminya yang penuh kasih sayang kembali muncul. "Aku tahu kamu sedang menghadapi banyak tekanan," jawab Anggi sambil mencoba menenangkan suasana hati suaminya. "Tapi kita harus belajar untuk menghadapinya tanpa melukai satu sama lain." Malam itu menjadi momen penting bagi mereka berdua. Mereka berbicara panjang lebar tentang apa yang terjadi, tentang rasa takut kehilangan pekerjaan, tentang ketidakpastian masa depan, dan tentang bagaimana mereka bisa saling mendukung dalam situasi sulit ini. Dika mengakui bahwa dia masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk mengelola emosinya, tetapi berjanji akan terus berusaha. Anggi menyadari bahwa meskipun ada kemunduran dalam proses perubahan ini, penting bagi mereka untuk tetap bersatu dan saling mendukung satu sama lain dalam menghadapi ujian hidup. Dia tahu bahwa cinta mereka masih ada. Hanya saja perlu waktu dan usaha untuk membangun kembali fondasi hubungan yang kuat. Dengan tekad baru dan pengertian satu sama lain yang lebih baik, Anggi berharap bahwa mereka dapat melewati masa-masa sulit ini bersama-sama dan menemukan jalan menuju kebahagiaan yang telah lama hilang. Setelah Dika kehilangan pekerjaannya, Anggi merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Meskipun mereka telah berusaha untuk saling mendukung, situasi ini mulai menguras emosinya. Dika berjuang untuk menemukan pekerjaan baru, tetapi setiap kali dia menerima penolakan, kemarahan dan frustrasi muncul kembali. Anggi menyaksikan suaminya terjebak dalam siklus negatif yang sulit diputus. Malam demi malam, Dika seringkali terbangun dengan kecemasan dan tidak bisa tidur nyenyak. Dia merasa tidak berdaya dan kehilangan arah. Anggi berusaha untuk menjadi pendukung yang baik, tetapi dia juga merasa tertekan oleh situasi ini. Dia mulai meragukan apakah hubungan mereka akan bertahan dalam kondisi seperti ini. Suatu malam, setelah Dika kembali dari wawancara kerja yang gagal, suasana di rumah semakin tegang. Dika duduk di sofa dengan wajah murung, sementara Anggi mencoba menghiburnya. "Dika, kita bisa melewati ini bersama-sama. Aku percaya kamu akan menemukan pekerjaan yang tepat," katanya dengan harapan. Namun, Dika hanya menggelengkan kepala dan menjawab, "Kamu tidak mengerti. Aku merasa seperti gagal dalam segalanya." Suaranya meninggi lagi, dan Anggi merasakan ketakutan yang familiar kembali menyelimuti hatinya. Anggi tahu bahwa dia harus mengambil langkah tegas. Dia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan dan kecemasan setiap kali Dika marah. Dia mulai mempertimbangkan apakah pernikahan ini masih layak diperjuangkan jika semua usaha mereka berujung pada kemarahan dan ketidakpastian. Dengan hati yang berat, Anggi memutuskan untuk berbicara dengan Rina lagi. Dia membutuhkan perspektif dari seseorang yang bisa memberikan nasihat tanpa bias. Dalam pertemuan itu, Anggi menceritakan semua yang terjadi, perubahan positif yang telah mereka capai melalui konseling, dan kemunduran yang terjadi setelah kehilangan pekerjaan. Dika. Rina mendengarkan dengan penuh perhatian sebelum memberikan saran yang sangat penting. "Anggi, kamu harus memikirkan dirimu sendiri juga. Jika situasi ini terus berlanjut dan kamu merasa tidak aman secara emosional, mungkin sudah saatnya untuk mempertimbangkan pilihan lain," katanya dengan lembut. Kata-kata Rina mengguncang Anggi hingga ke inti hatinya. Dia tahu bahwa dia harus melindungi dirinya sendiri dan kesejahteraannya. Namun, keputusan untuk meninggalkan Dika bukanlah sesuatu yang mudah baginya. Dia mencintainya dan ingin melihatnya berhasil, tetapi dia juga tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Setelah beberapa hari merenung, Anggi akhirnya membuat keputusan berat. Dia akan memberi Dika satu kesempatan terakhir untuk berubah sebelum mengambil langkah tegas demi keselamatannya sendiri.
Dengan tekad bulat, Anggi mengajak Dika untuk berbicara di tempat yang tenang, di taman tempat mereka sering menghabiskan waktu bersama saat awal pernikahan. Saat mereka duduk di bangku taman, Anggi merasakan jantungnya berdegup kencang. Dia tahu bahwa percakapan ini akan menentukan arah hubungan mereka ke depan. Dika, mulai Anggi dengan suara lembut namun tegas, aku ingin kita berbicara tentang hubungan kita dan apa yang terjadi belakangan ini. Dika menatapnya dengan cemas, seolah tahu bahwa pembicaraan ini akan menjadi momen penting bagi mereka berdua. Anggi melanjutkan, aku mencintaimu dan ingin kita berhasil bersama-sama, tetapi aku merasa terjebak dalam ketakutan setiap kali kamu marah. Dika terdiam sejenak sebelum menjawab. Aku tahu aku belum sepenuhnya berubah. Aku masih berjuang dengan emosiku. Anggi melanjutkan, aku ingin memberi kamu kesempatan terakhir untuk memperbaiki semuanya. Untuk mencari bantuan lebih lanjut, jika perlu. Tetapi jika situasi ini tidak membaik dalam waktu dekat, aku harus melindungi diriku sendiri. Air mata mulai mengalir di pipi Dika saat dia mendengar kata-kata Anggi. Aku tidak ingin kehilanganmu, ucapnya dengan suara patah hati. Aku akan berusaha lebih keras. Anggi merasa harapan baru muncul di hatinya. Dia ingin percaya bahwa Dika bisa berubah jika dia benar-benar mau. Namun, dia juga tahu bahwa keputusan ini bukanlah jaminan kebahagiaan instan. Itu adalah langkah menuju pemulihan yang panjang dan penuh tantangan. Setelah percakapan itu, mereka kembali ke sesi konseling dengan semangat baru. Dika menyadari bahwa dia perlu lebih banyak dukungan daripada sebelumnya untuk menghadapi stres dan kemarahan yang masih ada di dalam dirinya. Mereka mulai menjadwalkan sesi tambahan untuk membahas masalah-masalah mendalam yang belum terselesaikan. Selama beberapa bulan berikutnya, meskipun ada kemunduran sesekali, Dika menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengelolaan emosinya. Dia mulai aktif mencari pekerjaan baru dan belajar teknik-teknik relaksasi untuk mengatasi stres. Anggi merasa bangga melihat suaminya berjuang demi masa depan mereka. Namun pada saat bersamaan, Anggi juga menjaga batasan-batasan sehat dalam hubungan mereka. Dia mulai fokus pada diri sendiri dengan melakukan hal-hal yang membuatnya bahagia, seperti mengikuti kelas seni dan berkumpul dengan teman-teman tanpa merasa bersalah atas keadaan Dika. Akhirnya, setelah beberapa bulan berlalu dan banyak usaha dari kedua belah pihak, Dika mendapatkan pekerjaan baru yang lebih baik dari sebelumnya. Kegembiraan, itu membawa kedamaian baru dalam hidup mereka. Meskipun perjalanan menuju pemulihan masih panjang, mereka berdua merasa lebih kuat bersama-sama. Anggi menyadari bahwa cinta bukan hanya tentang kebahagiaan, itu juga tentang saling mendukung melalui masa-masa sulit dan tumbuh bersama sebagai individu maupun pasangan. Dengan tekad baru dan harapan di hati masing-masing, mereka siap menghadapi masa depan bersama. Tidak lagi terjebak dalam bayang-bayang ketakutan, tetapi melangkah maju menuju kehidupan baru yang lebih baik.